Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pemirsa Studio 2 News, kali ini kita mencoba perdana talk show di Studio News. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok biasanya meningkat nih. Dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang kita datangkan khusus dari pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Siap. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Untuk mengawali sesi pertama kali ini, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Henry, Sarjana Hukum, terkait dengan kondisi harga sembako saat ini yang ada di Lampung Utara, khususnya. Bang Henry, saya mau tanya nih, bagaimana kondisi harga sembako saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha? Apakah komoditas, bisa dijelaskan komoditas apa saja yang mengalami kesulitan menjelang Idul Adha ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun. Ya, Bu. Pada kesempatan ini, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Henry, Sarjana Hukum Magister Manajemen, PLT Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Karena jabatan definitif saya adalah sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, di sini tema kita terkait masalah inflasi, Pak. Ya, inflasi. Terkait beberapa komunitas yang luar biasa, melonjak harga kan. Mungkin di sini saya sampaikan terlebih dahulu salam dari pimpinan saya, Bupati Lampung Utara dan Wakil Bupati Lampung Utara serta Bu Sekda dan asisten serta jajaran semuanya. Artinya pada kesempatan ini kita di all out tuh bergelut dengan bagaimana menekan harga komoditas bahan pokok sehingga tidak melonjak terlalu tinggi kan. Pada kesempatan ini untuk pertumbuhan ekonomi di Lampung kan 5,58%, artinya nomor 2 di Sumatera. Kemudian juga tingkat inflasi kita untuk Provinsi Lampung 0,58 yang merupakan tertinggi kedua di se-Sumatera untuk inflasi. Untuk Lampung Utara 0,4 sekian, artinya biasa kita sih 0,2, 0,3 kan. Ini udah 0,4 untuk bulan ini gitu, 0,4 sekian, mendekati provinsi tapi masih di bawah itu kan. Nah, disinilah beberapa kita pantau hal-hal atau komunitas apa yang mengalami inflasi agak lumayan naik tersebut kan. Kita juga ada apa namanya itu sistem SP2KP, itu aplikasi dalam hal kebutuhan harga dan kebutuhan bahan pokok kan, yang tiap hari kita laporkan ke Kementerian Perdagangan RI, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ke Dinas Perindak Provinsi Lampung. Artinya kita tiap hari tahu mana bahan pokok yang mengalami kelonjakan. Dan lain sebagainya. Penyumbang terbesar untuk terjadi inflasi di saat ini, ya tentunya satu minyak goreng, yang kedua beras, yang ketiga bawang merah, kemudian yang berikutnya cabai. Jadi 4 itu favorit bagi ibu-ibu itu. Jadi kalau yang 2, beras dan minyak ini kita ketahui saat ini kan ada pengaruh juga di secara geopolitik ya. Ada perang Iran dan Amerika, itu ada pengaruh juga untuk bahan baku mengemas itu plastik, agak lumayan susah dan melakukan kenaikan. Sehingga beras juga agak lumayan naik. Nah, kalau minyak goreng ini di selain hal tersebut ada juga penambahan bahan mentah ini mau kenaikan juga gitu, global, secara global itu kan, artinya seluruh wilayah. Nah, sehingga ada kenaikan tersebut. Jadi setelah kita lihat apa persoalan dan permasalahannya, dan kita juga ada tim pengendalian inflasi daerah, ya, yang diketuai oleh pimpinan kami, setelah saya di bagian ekonomi, saya satu anggota ya, di perdagangan. Dari situ kita melakukan sidak sehingga kita tahu apa persoalannya. Ternyata memang langka minyak goreng. Nah, langsung jawab. Ini aja udah. Oh, cukup ya? Nanti ini. Ya, sehingga kita temukan bahwa minyak goreng ini benar langka dan
harganya lumayan dan kita lakukan sidak apakah di gudang Alfamart dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, jadi begini Pak Kadis, kemarin kan sempat tim pengawas ya ketahanan pangan dari Polres Lampung Utara Ya. menemukan adanya penjual yang menjual harga di atas harga head, khususnya di minyak kita di salah Ya. satu pasar tradisional kita yang ada di Betul. Lampung Utara. Tanggapan kita seperti apa, Pak? Ya, artinya di sini kami juga berkolaborasi ya dengan pihak Polres untuk memberikan sosialisasi kepada pengencer dan sebagainya agar tidak melakukan penjualan di atas harga head, yaitu 15.700 head kan. Nah, memang ada beberapa yang melakukan pelanggaran kan, ada yang lebih daripada itu gitu kan, karena satu sisi juga memang langka gitu kan, sehingga ini jadi persoalan yang kami bahas di tingkat Pemkab bersama saya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sehingga kita gelarlah terobosan kemarin pasar murah di Pasar Sentral yang kita mulai pada tanggal 12 Mei hingga 1 bulan. 1 bulan ini di hari kerja. Jadi kemarin kita dapat 350 dus untuk minyak goreng minyak kita. Kita jual 15.500 di bawah harga headnya gitu. Nah, terkait dengan pasar murah untuk efektivitasnya sendiri, apakah mampu menekan inflasi yang saat ini yang memang terjadi di Iya. Jadi negara kita? sudah saya uraikan sebelumnya beberapa persoalan yang kita temukan, baik itu dia langka ataupun dia mahal gitu kan. Nah, itulah pemerintah harus mengambil langkah. Salah satu langkahnya itulah kita kolaborasi dengan provinsi, kita adakan pasar murah di pasar tradisional. Kenapa baru kita gelar di pasar tradisional sentral? Karena pasar tradisional merupakan pasar pantauan SP2KP, aplikasi untuk Kementerian Perdagangan, akan kita hitung nanti berapa tingkat inflasinya sebulan ini gitu kan dengan adanya minyak langka ini. Nah, di situ nanti kita suplai minyak goreng kita yang bersubsidi sebanyak 350 dus sampai akhir bulan Mei kan, nanti akan kita cek tingkat inflasinya. Nah, setelah itu kita berkelanjutan. Saya sekarang juga hari ini saya ajukan permohonan penambahan 300 dus untuk minyak goreng. Itu akan kita coba dari daerah lain, kita sebar juga gitu kan. Bahkan nanti akan terus berkelanjutan gitu kan, kita sampaikan ke provinsi untuk ada penambahan itu. Itu satu ya. Yang kedua, terkait masalah yang kekosongan ini minyak goreng, kita juga akan cek langsung atau sidak ke gudang Alfa, gudang Indomaret. Itu kita cek dan kita himbau apabila memang nanti sudah datang, kita utama untuk Lampung Utara. Karena mereka juga ada beberapa kabupaten kan, ada Wekanan, Lampung Barat dan sebagainya. Karena gudang di sini kita harapkan kita dulu lah yang untuk mengcover itu gitu kan. Nah, satu, yang kedua juga saya cek masih ada minyak goreng, tapi minyak goreng yang lokalan, yang merek lokal gitu kan. Itu pun memang sedikit Itu tersedia. sama terjadi kenaikan harga juga? Sama karena di secara global gitu kan. Artinya walaupun di secara global kita harus ada terobosan untuk hal itu gitu kan. Untuk stok kita sendiri di Lampung Utara nih khususnya nih Ya. untuk stok menghadapi Idul Adha ini, apakah memang kita sudah survei ke gudang-gudang seperti Bulog, beras dan gula, minyak kita dan lain-lain sebagainya? Ya. Kalau untuk di Bulog saya juga ada koordinasi, artinya insya Allah mencukupi untuk jumlah ini ya. Tapi kalau yang mungkin jenis yang premium yang mungkin yang perlu ada pasokan tambahan dari luar untuk Itu jenisnya beras atau subsidi minyak goreng. ya? Kalau untuk beras insya Allah aman, stoknya ready gitu. Sejauh ini Pak, apakah Dinas Perdagangan ini menemukan adanya praktik-praktik yang melanggar hukum lah, seperti penimbunan minyak goreng kita ataupun beras ataupun apa gitu yang memang menjadi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga untuk menghadapi Idul Adha ini? Apakah selama ini kita menemukan hal-hal seperti itu tadi? Ya, kalau kita lihat artinya kalau penimbunan dan lain sebagainya masih dalam kategori belum terlalu artinya belum terlalu banyak gitu kan. Mungkin artinya mungkin ada sekitar ada yang 10 sempat kita temukan 10 plastik literan itu kan. Nah, artinya di situ kita himbau agar janganlah melakukan pembelian atau dari mana lah mereka ini kan. Apa istilah itu kalau itu panik buying kan.
Jadi mungkin nggak pas gitu. Nanti yang lain nggak ini juga. Gitu. Bentuk pengawasan kita sendiri, apakah kita turun langsung sehari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk mengawasi Jadi mereka? kita dalam hal ini bergandeng juga dengan pihak lembaga lain. Tiap hari kita cek. Setiap Tiap hari kita cek, ya, khusus pasar sentral dan pasar lainnya. Akan kita cek kalau kira-kira keterlibatan kita, apa namanya itu pengecer resmi itu kan, kalau kira-kira dia tidak ada minyak gorengnya, misalkan lari kemana minyak goreng, kita cek ke Bulog, berapa sih stok mereka ini, dari situlah akan kita cek betul-betul dia laku atau ada yang melakukan penimbunan. Nah, tentunya kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian, dikala dia ada yang kita temukan seperti itu, akan kita... Artinya semacam sidak yang sudah kita lakukan. Iya, ya, selain memang sidak rutinitas bersama tim, kita juga, saya ada tim tersendiri, dan ini harus kita laporkan ke pusat itu, harga per hari ya. Kemudian seminggu sekali kita zoom dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan. Tapi kalau untuk Dinas Perdagangan, tiap hari kita cek. Jadi dikala dia ada kenaikan yang signifikan atau yang standar, kita akan tahu gitu. Tiap hari kita cek dan tiap hari kita laporkan ke kementerian, baik itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Dinas Perindak Provinsi Lampung. Artinya apa yang kita temukan, kita laporkan langsung Iya, ke mereka. langsung kita laporkan ke mereka. Nah, satu hal lagi, operasi pasar nih, terkait dengan operasi pasar. Ya. Kalau tidak salah sudah 2 kali ya di Ya, Lampung Utara ini. ya, betul. Apakah akan kita lakukan hal yang sama yang untuk kelanjutannya gitu? Ya, jadi saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Bupati Lampung Utara dan Wakil Bupati, dan beliau sangat intens sekali untuk terkait masalah pengawasan angka inflasi. Artinya beliau juga lobby juga ke provinsi dan lain sebagainya, sehingga apa bisa terjadi minimal kita lokus untuk pasar murah kalau misalnya ada subsidi dari provinsi, ataupun kita ada operasi pasar atau pasar murah dengan Soraya. Artinya kita hubungi mitra-mitra distributor kita minta harga di bawah pasaran, itu yang kita lakukan, baik itu tahun sebelumnya dan tahun ini dan akan datang gitu. Akan kita upayakan berbagai daerah untuk melakukan hal itu. Ya. Bang, lagi nih Bang. Ketika masyarakat di Kabupaten Lampung Utara ini menemukan adanya kelonjakan harga yang memang dijual di atas harga head gitu. Ya. Untuk apakah kita sebagai pemerintah daerah menyediakan layanan laporan terkait hal itu? Ya, jadi saya juga sudah berkoordinasi dengan staf saya. Artinya nanti saya lupa nomor hotline ini ya. Silakan nanti kan akan kita sosialisasikan. Kalau nanti ada apa namanya itu kelonjakan harga dan sebagainya, misalnya tampak yang di luar yang kami sidak tiap hari, nanti silakan ke laporan ke. Laporannya langsung ke Dinas Perdagangan ya, atau melalui melalui nomor telepon WhatsApp nanti. Kita siapkan seperti itu. Sudah menyediakan nomor WhatsApp ya, gitu ya. Baik itu gas ataupun yang bahan sembako, itu yang mungkin yang agak membayang-bayangi setiap hari besar keagamaan nasional kan, akan membayang-bayangi pada waktu itu kenaikan dan sebagainya langka gitu. Tapi kalau untuk gas saat ini saya rasa koordinasi terakhir dengan Pertamina cukup untuk kota menjelang hari besar keagamaan nasional atau hari raya Idul Adha tahun 2026 ini, ataupun berikutnya gitu kan, artinya stabil, tidak ada ini gitu. Artinya sebelum dan sesudah Idul Adha ya, masih tetap ya, karena harga headnya itu 20.000. Saya lihat di pasar itu rata-rata ya di pangkal kan 20.000. Ada juga sih yang di toko-toko itu kan saya lihat, tapi tidak terlalu jomplang 21.000 saya lihat kan, artinya masih wajar lah walaupun itu tidak dibenarkan gitu. Nah, lagi nih Bang. Ya. Setiap menjelang Idul Adha, hari raya lah khususnya. Ya. Ini kan selalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat gitu terkait dengan gas langka, beras mahal, minyak mahal, cabai, begitupun sembako gitu. Nah, langkah kita ini untuk supaya masyarakat ini bisa tenang gitu, tidak panik untuk menghadapi kenaikan lonjakan harganya. Ya. Artinya gini, pertama tentunya juga apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini kan penyumbang terbesar untuk inflasi. Apakah dia langka ataupun harganya gitu kan. Oh iya. Minyak goreng, beras, cabai merah, dan bawang merah. Ini yang harus kami jaga terus gitu kan. Ya, antisipasi gitu kan. Nah, dikala kami kan tiap hari ngecek di pasar. Sehingga kami bisa tahu stok dan harga. Begitu dia ada stoknya berkurang, akan kita cek. Kita kan banyak dari Lampung Barat, dari ini untuk cabai karena. Nah, disitulah begitu dia sudah kita terdeteksi dini, kita mapping itu, maka saya akan berkoordinasi dengan Bulog yang notabene ada stok dan sebagainya kan. Baru nanti kita ke distributor yang lain. Satu, yang kedua juga kami di Dinas Perdagangan ada grup sebuah kabupaten kota. Dari situ akan
Ada yang kabupaten kota ini unggul cabai misalnya, ada kabupaten ini unggul beras, sehingga kita saling tukar informasi. Dan inilah dia butuh beras, kita butuh cabai, langsung informasi itu kan cari distributor, langsung kita tukarkan, sehingga tidak terlalu lama untuk terjadi kelangkaan dan lain sebagainya. Nah seperti itulah ininya. Ada grup masing-masing kabupaten kota kan ada unggulannya. Misalnya kalau kita beras gitu kan, ada banyak kan. Jadi masyarakat tidak perlu panik gitu. Ya, jadi saya harapkan masyarakat tidak perlu panik, apalagi sampai panik buying. Beli sebanyak-banyaknya yang bagi yang mampu, yang susah tidak kebagian. Nah itu hindarkan hal seperti itu gitu kan. Artinya belilah secukupnya, yakin saja pemerintah akan hadir dikala dia ada persoalan apakah dia langka ataupun harganya naik. Kita akan siapkan, kita akan sampaikan ke stakeholder lainnya gitu. Nah, ini pesan-pesan terhadap para pedagang nih. Para pedagang dan masyarakat lah khususnya. Setiap menjelang Idul Adha khususnya ini, pesan-pesan kita untuk masyarakat itu seperti apa, Bang? Ya, satu, artinya pesan saya kepada masyarakat, manfaatkan momen dikala kita gelar pasar murah. Yang kedua, jangan panik buying. Yakin saja pemerintah akan hadir dengan berbagai kebijakan dikala dia ada kelangkaan dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti misalnya Pak Dikin mampu lalu beli 20 dus minyak goreng, sekian dus itu, jangan gitu kan. Sehingga yang lain tidak kebagian, dan inilah yang akan salah satu penyebab dia langka dan sebagainya. Artinya jangan panik buying dan manfaatkan momen dikala ada pasar murah. Kemudian juga tentunya juga kita juga berharap bagi distributor agar jangan dulu keluar daerah, kita jual lah di dalam daerahnya kan, kita juga penghasil beras dan sebagainya. Jangan sampai kayak beberapa tahun yang lalu beras kita hilang semua keluar kan, itu yang itu sempat terjadi. Sempat terjadi. Saya pernah ikut langsung dengan pimpinan Pak Gubernur pada saat itu Pak Arinal Junaidi, beliau menyatakan kita penghasil beras terbesar kok kita kekurangan beras gitu. Ternyata berasnya keluar. Mungkin itu yang ini. Nah, untuk ini untuk kenaikan harganya sendiri apakah masih dalam hal batas kewajaran atau memang sudah di luar batas gitu? Jadi saya sampaikan kembali lagi ini secara global. Saya lihat secara global itu kan, global artinya bukan hanya kita dan lain kan. Tapi kalau untuk kenaikan masih dalam hal tahap masih bisa terjangkau lah untuk saat ini kan. Yang penting artinya masih wajar lah. Ya, masih ya dikatakan tidak wajar juga udah terlalu agak tinggi juga gitu kenaikannya. Contoh head minyak kita kan 15.700. Sekarang di pasaran saya cek ada sampai 22.000 jual. Betul. Nah itulah makanya kita akan suntik melalui operasi pasar. Nah, untuk perbandingannya sendiri harga menjelang Idul Adha tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu itu seperti apa? Saya lihat khusus untuk ini kan, karena dia tidak sama itu kan. Tahun kemarin gas lumayan naik, lumayan ini kan, saat ini tidak standar. Tapi komoditas untuk beras dan minyak goreng agak lumayan tajam gitu. Artinya lebih mahal dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya? Iya, di komoditas tertentu ya. Bang, tadi Abang sempat menyebutkan bahwa ada 4 komoditas yang sulit didapat gitu kan. Penyebabnya itu sendiri apa? Apakah memang ada mafia yang memang sengaja untuk membuat gaduh, membuat panik masyarakat? Pengetahuan kita sepanjang ini, apakah kita sudah mengetahui hal-hal itu penyebabnya seperti apa? Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa 4 komoditas penyumbang tertinggi ya untuk tingkat inflasi di daerah dan daerah lainnya saya rasa sama. 1 beras ya, yang kedua minyak goreng, yang ketiga cabai merah, yang keempat bawang merah. Nah itu kan kalau kita kategorikan sangat seksi 4 bahan sembako itu, favoritnya ibu-ibu. Nah, dikala dia ada hal yang mungkin apakah dia harga tinggi atau susah dapat akan menjadi tema utama dalam suatu keluarga atau suatu daerah, begitu. Nah, jadi saya lihat di sini untuk apa yang disampaikan oleh Pak Dikin tadi terkait masalah mafia, saya rasa belum kami temukan untuk itu gitu kan. Kami juga koordinasi juga dengan pihak APH dalam hal ini Timiter, Polres Lampung Utara, kemudian juga pihak kejaksaan selalu melakukan pengawasan dan belum ditemukan untuk mafia 4 ini gitu kan. Tapi murni untuk penimbun-penimbunnya gitu ya, kita belum temukan. Belum kita temukan atau memang tidak kita cari, Pak? Betul dong. Karena kita akan pantau terus tiap hari juga di pasar itu kan, barangnya masuk dari mana, kemudian distribusinya kemana gitu ini kan, maka dia akan ketahuan gitu kan.
apa dia numpuk dan sebagainya gitu kan. Nah satu, yang kedua juga di sini saya lihat kan yang agak signifikan tuh yaitu dua itu, yang beras dan minyak goreng Minyak kan. goreng. Sebagaimana sudah saya ungkapkan terlebih dahulu, mau nggak mau ada pengaruhnya akibat ada geopolitik yang terjadi di Iran dan Amerika itu kan. Oke. Karena sumber bakunya itu untuk kemasan bahan plastik itu kan agak lumayan tinggi karena pengaruh itu gitu kan. Dan kemudian juga kalau yang apa namanya itu kayak cabai, kayak bawang merah itu kan, kita juga banyak juga dari pihak luar juga yang mensuplai kita, itu Lampung Barat dan lain sebagainya. Walaupun kita juga ada, tapi kita tidak bisa memenuhi ini gitu, apa namanya itu, kebutuhan untuk secara global dan untuk di Lampung Utara untuk cabai dan bawang merah. Bahkan kalau bawang merah banyak di luar, kita dari Jawa Tengah, dan itu yang kita bawa ke sini gitu kan, yang masuk ke Lampung. Utara. Nah, untuk faktor-faktor lain penyebab dari kenaikan harga ini, apakah ada faktor lain seperti misalnya pendistribusian, Ya. transportasi, cuaca dan lain sebagainya? Apakah itu berpengaruh? Itu sangat pengaruh tuh, arti cuaca gitu kan, kemungkinan besarnya gagal panen dan sebagainya gitu kan, ataupun sarana jalan dan sebagainya, itu sangat pengaruh juga. Nah, kita juga sudah koordinasi dengan perhubungan, artinya kita juga ada subsidi untuk ini, untuk pengangkutan bahan sembako itu gitu, biar apa namanya itu dia lancar gitu kan. Kalau tidak salah sudah ada kita berikan subsidi untuk transportasinya, sehingga bahan sembako itu masuknya lancar gitu kan. Karena banyak hal seperti itu juga ada pengaruh juga, betul kata Pak Dikin, artinya Pak Dikin ini jago gitu kan, dia tahu gitu. Salah satu sumbernya adalah sarana apa jalan dan sebagainya, ataupun cuaca, itu sangat pengaruh gitu kan. Untuk subsidinya sendiri kita berikan kepada distributornya atau memang ke Untuk masyarakat? kalau transportasi kan, yang transportasi ini yang Transportasi pengangkut ya, sembako itu. Sembako itu untuk ini ya. Itu sudah kita lakukan. Dan sudah ya, sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk lakukan hal seperti itu gitu. Itu kan diperbolehkan itu untuk seperti itu gitu. Bang, setiap Idul Adha ini kan menjelang Idul Adha pasti ada ini, pasti ada oknum-oknum ya. Betul. Oknum-oknum yang nakal, yang sering melakukan oplos, baik dia beras maupun minyak. Nah, untuk memastikan masyarakat kita sendiri, apakah minyak ataupun beras dan sebagainya itu aman untuk dikonsumsi, itu cara kita untuk memberitahukan kepada masyarakat itu seperti apa? Oh ya, jadi begini, kita ada tim TPID, tim pengendalian inflasi daerah, yang selalu rutin untuk melakukan mengkaji berbagai harga kenaikan ya dan sebagainya. Satu, yang kedua juga di sini pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Setiap hari Senin kita adakan Zoom terkait masalah inflasi ini. Jadi di situ akan kita ketahui daerah-daerah lain apakah dia secara global dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya di sini saya salah satu dari anggota tim pengendali inflasi daerah, dan juga di sini juga ada tim Satgas Pangan yang diketuai oleh Kasatgaskrim Polres. Jadi berkolaborasi untuk terkait masalah ada kenaikan ataupun lain sebagainya. Contoh, menjelang hari raya besar keagamaan nasional, maka tim pengendali inflasi daerah ini akan melakukan rapat dan lain sebagainya, sehingga melakukan sidak khusus itu nanti kan. Di situ ada tergabung dari pihak Polres, dari pihak Kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, ini akan lebih signifikan, baik itu apa sih persoalannya, ataupun ada pihak-pihak atau oknum yang akan bermain untuk penimbun dan lain sebagainya, akan ada shock therapy itu, atau minimal mereka takut untuk melakukan itu gitu. Termasuk pengawasan terhadap bahan-bahan pokok yang kadaluarsa gitu? Iya betul, karena semuanya. Semua Ya, di situ. stoknya, kadaluarsa dan sebagainya. Nah, disitulah akan kita ini dalam tim TPID tersebut dan tim Satgas Pangan di Lampung Utara ini, yang kalau Satgas Pangan yang diketuai oleh Kasatgaskrim kan. Nah, kemudian kalau TPID dari pemerintah daerah, walaupun juga ada pihak Forkopimda untuk bergabung di situ gitu. Bang, ada lagi nih. Oke. Untuk menekan inflasi di Lampung Utara ini khususnya ini, langkah kita seperti apa? Ya, jadi saya lihat beberapa langkah yang kita tempuh gitu kan, yang kita ini memang banyak disupport oleh provinsi. Artinya baik itu pasar murah dan lain sebagainya. Satu, yang kedua juga kita tidak tidak turun semangat dan sebagainya. Tetap kita all out, kita gandeng mitra-mitra kita distributor untuk melakukan pasar murah yang semula. Namun harganya memang sedikit di bawah harga pasaran. Jadi sini saya juga berharap, artinya juga saya juga sudah berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah.
kita juga pengen kayak daerah yang lain gitu kan. Kenapa? Karena ini kan sangat krusial, seksi. Apabila inflasi ini dia angka yang terlalu tinggi, maka tentunya kepala daerah akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri, akan Kementerian Perdagangan, akan dipertanyakan gitu kan. Makanya kita berbagai upaya, baik itu kita melalui operasi pasar, mitra dengan distributor untuk menutupi langkah-langkah untuk mengatasi langkah-langkah daripada kenaikan beberapa bahan komoditas tersebut. Nah, saya satu lagi juga berharap agarnya dalam hal ini juga tentunya juga saya berharap kepada pimpinan khususnya tim TAPD agar bisa sama-sama kita kita mengkaji ini, dan ini juga tentunya juga sudah menjadi atensi pemerintah pusat dan provinsi. Kenapa tidak kita juga melakukan hasil yang seperti itu, yaitu subsidi untuk bahan sembako. Jadi kita juga akan lakukan bahwa untuk membantu masyarakat kita bisa diplot anggaran untuk subsidi bahan sembako, apakah beras ataupun minyak goreng dan lain sebagainya. Misal contohnya masyarakat beli telur harga sekarang 27.000 ya, kita subsidi lah 4.000. Harga telur Ya 4.000, sehingga masyarakat beli coba 22.000 kan lumayan begitu kan. Apalagi kalau kita tekan lagi dengan harga distributor, misalnya 25.000, pasaran 27.000, kita adakan pasar murah 25.000, subsidi lagi 5.000, artinya masyarakat beli 20.000 telur itu, 5.000 kita subsidinya. Artinya saya berharap seperti itu, minimal kita ada hal seperti itu seperti provinsi dan kabupaten kota lainnya, sehingga ada warna tersendiri di situ, ada riuh sendiri masyarakat. Oke. Nah, untuk pesan terakhir nih untuk masyarakat Lampung Utara dalam menghadapi Idul Adha itu seperti apa? Ya, jadi saya dalam hal ini saya berharap sekali lagi ya agar masyarakat lebih kepada jangan panik buying gitu, jangan panik. Ya, jangan panik, jangan beli berlebihan. Yakinlah apapun yang akan terjadi, pemerintah akan hadir untuk hal-hal yang terkait masalah kenaikan komoditas yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya sampaikan kembali, silakan nanti kita akan berikan hotline tersendiri untuk masalah pengaduan. Jika nanti ada suatu daerah yang ada kenaikan harga yang signifikan, akan kita lakukan langkah secepatnya terkait masalah apakah privasi dan sebagainya. Di samping itu kita selalu mengecek tiap hari di pasar tradisional, yaitu pasar sentral sebagai barometer untuk pasar di Lampung Utara. Baik, terima kasih Bang Henry atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan stok sembako kita aman sampai Idul Adha. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di talk show berikutnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.